Yo minasan, selamat datang kembali di channel Muhanime, tempat dimana rekomendasi anime dan seputar anime berada. Di video kali ini, gua akan merekomendasikan 7 anime winter 2024 terbaik menurut gua sendiri part 2. Penasaran dengan videonya? So berikut 7 rekomendasi anime winter 2024 terbaik menurut Muhanime part 2. 7. Dungeon Meshi. Laios dan kelompok petualangnya diserang oleh seekor naga jauh di dalam penjara bawah tanah dan kehilangan uang dan makanan mereka. Tidak hanya itu, adiknya Laios, Valin, juga dimakan oleh naga itu. Laios pun berusaha untuk menyelamatkan adiknya itu. Namun, Laios berpikir kalau terus berada di dungeon dengan keadaan seperti ini, lama-lama mereka bisa mati kelaparan. Karena itu, Laios pun membuat keputusan untuk memakan monster seperti slime, basilisk, dan naga. Mereka bertualang di ruang bawah tanah sambil memakan monster ganas yang menyerang dan dibantu oleh seorang kurcaci bernama Senshi yang sudah ahli dalam membuat makanan dengan daging dari monster. Kini petualangan mereka yang penuh dengan makanan pun dimulai. Tunggu dulu, ini enak-enak makan nasibnya Valin gimana coy? Udah jadi tai naga itu mah. 6. Saikyo Ten no Meikyu Kouryaku Tairyoku 9999 no Real Skill Mochi Tank Yusha Party wo Seihou Sareru. Root adalah seorang tank kelompok pahlawan yang dikatakan memiliki pertahanan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah. Peran Root sebagai perisai kelompoknya yang berpetualang di labirin. Di dalam labirin terdapat harta karun yang konon dapat mewujudkan apapun keinginan. Root masuk ke labirin untuk menyembuhkan adiknya yang mengidap suatu penyakit. Namun kelompoknya mengusirnya karena dianggap tak berguna. Ketika Root pulang ke kampung halamannya, ia bertemu dengan gadis yang memiliki skill unik. Gadis yang diselamatkannya pun mengungkapkan skill Root yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah skill yang sangat-sangat kuat. Rata-rata temannya Root ini gue liat-liat loh, dia anjir, nggak bahaya apa. 5. Majo Toyaju. Cerita dimulai dari 17 asal mula penyihir. Hingga saat ini di seluruh dunia masih ada yang mewarisi kekuatan mereka. Muncul seorang pria bernama Ashaf yang membawa peti mati dan seorang gadis bermata binatang bernama Gido. Gadis yang dikutuk oleh seorang penyihir dan berusaha mencari penyihir itu untuk mematahkan kutukan tersebut. Ini adalah drama balas dendam pengejaran penyihir yang jahat. 4. Nozomu Fushi no Boukensha. Sudah 10 tahun Ren menjadi petualang. Ren terus mengasah keterampilan pedang, meningkatkan pengetahuan dan berkontribusi pada guild petualang. Namun, ia tetap berada di peringkat bawah kelas perunggu. Meskipun begitu, setiap hari ia berusaha menjelajah labirin. Hingga suatu hari, Ren menemukan area yang belum pernah dijelajahi, labirin Suigetsu, dan ia tiba-tiba bertemu dengan naga dan dimakan oleh naga tersebut. Ren mengira dirinya sudah mati. Tapi entah kenapa kesadarannya masih ada dalam wujud tengkorak. Ren tak putus asa dan berusaha melakukan yang bisa ia lakukan. Dengan wujud undeadnya yang sekarang, dirinya bertekad untuk meraih peringkat yang lebih tinggi sambil mencari cara kembali menjadi manusia. 3. Sasaki to Pichan. Pichan atau bisa kita sebut burung gelatik Jawa. Enggak, emang mirip soalnya. Ini adalah peliharaan yang dibeli Sasaki di toko hewan yang ternyata adalah seorang petapa hebat dari dunia lain. Sasaki diberi kekuatan dan diajak ke dunia lain oleh burung peliharaannya yang lucu. Ia membawa barang-barang modern ke dunia lain dan memulai bisnis. Dengan kekuatan barunya, Sasaki sebenarnya hanya ingin hidup santai. Tetapi setelah bertemu berbagai karakter penuh warna, sepertinya keinginannya sulit untuk tercapai. Aksi laga, gadis penyihir, gadis SMP, gadis SMA, bangsawan, pangeran, tante loli, dan lain-lain itulah. Ini adalah anime komedi isekai yang memasukkan semua tema layaknya makan gado-gado sambil nyemil rujak minumnya es campur. Nah loh, gimana tuh rasanya? 2. Akuyaku Reijo level 99 Watashi wa Urabos desu ga mau dewa aremasen. Sang protagonis tiba-tiba bereinkarnasi sebagai Yumela, bos terakhir dari game Otome Hikayu, bos tersembunyi yang sangat kuat dan muncul setelah mengalahkan Raja Iblis. Menyadari hal itu, Yumela tak ingin dikalahkan begitu saja. Yumela memutuskan untuk bersikap low profile agar tidak mengganggu cerita game, tapi karena semangatnya sebagai gamer tersulut, secara tidak sengaja ia naik hingga level 99.
Karena kekuatannya yang bisa dibilang sangatlah besar, orang-orang di sekitarnya mulai curiga bahwa Yumiela sebenarnya adalah seorang raja iblis. BTW, kapal masih berlayar tanpa hambatan ya guys ya. 1. Gekai Alice. Kehidupan sebelumnya Aoi Takamoto adalah seorang permaisuri jahat bernama Alice. Dia melakukan banyak perbuatan jahat hingga membuatnya dieksekusi oleh suaminya sendiri, Lindan. Untuk menebus kesalahannya, di kehidupan keduanya ia memutuskan menjadi ahli bedah demi orang lain. Sayangnya, ia mengalami kecelakaan dan membuatnya kembali ke kehidupan pertamanya 10 tahun sebelum eksekusinya. Dirinya tidak ingin lagi kehilangan orang yang ia sayangi, juga tidak mau hidupnya dipenuhi dengan penyesalan. Kisah fantasi bertema medis seorang ahli bedah jenis yang menentang takdir ini pun dimulai. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video rekomendasi kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Muhanime selanjutnya. Terima kasih untuk yang udah nonton video ini sampai akhir, dan tunggu video selanjutnya dari Muhanime.